Salam sensus pertanian. Selamat datang di Bincang Santai Statistik. Kali ini saya ditemani oleh dua orang mitra statistik handal dari Indi Timur dan Kelimutu, yaitu Pak Herman dan Pak Mikel. Mitra statistik merupakan seseorang yang bertugas sebagai petugas survei lapangan pada sensus atau survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Silakan memperkenalkan diri, Pak Herman. Bisa sebutkan nama lengkap, bertempat tinggal di mana, dan sudah berapa lama menjadi mitra statistik BPS. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Herman Yusuf Raja. Saya berasal dari Kecamatan Ende Timur, bertempat tinggal di Humas Motopangga. Saya sudah bergabung dengan statistik dari tahun 2010. Silakan Pak Mikel memperkenalkan diri, bisa sebutkan nama lengkap, bertempat tinggal di mana, dan sudah berapa lama menjadi mitra statistik BPS. Nama saya Mikel Reti. Saya asal dari Kecamatan Kelimutu. Saya bergabung dengan statistik sudah sekitar 3 bulan. Mengapa Pak Mikel dan Pak Herman saya sebut sebagai mitra statistik handal? Karena beliau berdua merupakan mitra statistik yang sudah memiliki jam terbang lapangan yang tinggi, serta sudah memiliki pengalaman sebagai pencacah lapangan atau PCL, pengas lapangan atau PML, maupun sebagai KOSEKA atau koordinator sensus kecamatan. Bisa disebutkan jenis sensus dan survei apa saja yang sudah pernah diikuti? Pak Mikel dulu. Silakan sebutkan sensus dan survei apa yang pernah diikuti sebagai petugas, berdasarkan kronologis tahunnya, dan sebagai posisi apa. Saya awal pertama ikut kegiatan statistik sebagai mitra itu sejak tahun 1991 itu dengan kegiatan survei industri kerajinan kecil rumahan IKKR waktu itu. Ya, saya bertugas sebagai PCL. 90 saya hanya dapat pengelolaan umum kembalinya. Jadi yang saya terlibat langsung sebagai petugas itu tahun 2000. Tahun 1990-an itu sebelum ada gempa besar. Jadi waktu gempa besar itu kantor bagaimana? Kantor aman-aman kan, kantor waktu itu kecil. Selanjutnya Pak Herman, silakan sebutkan jenis sensus atau survei yang pernah diikuti, sebagai posisi apa berdasarkan kronologis tahun itu. Terima kasih banyak. Saya awal mula bergabung dengan statistik tahun 2010. Waktu itu saya langsung mengikuti sensus penduduk 2010. Saya posisi sebagai tenaga pencacah lapangan PCL. Setelah itu saya bergabung lagi di tahun 2015, langsung mengikuti survei Bapok, survei bahan pokok. Itu langsung kami pergi pelatihan di Kupang bersama Om Mikro juga. 2015, 2017 Bapok. Setelah itu survei-survei kecil, Susenas, Sakernas juga saya sempat menjadi PNL juga. Susenas menjadi tenaga pencacah lapangan. Setelah itu SPLF pemataan dulu 2019, 2020, SPLF 2021. Setelah itu Direktur saya sebagai PUSEKA, koordinator sensus kecamatan. Kecamatan apa itu? Untuk kecamatan ini. Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berperan dalam penyediaan data dan informasi statistik berkualitas. BPS dilindungi oleh payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Banyak survei dan sensus yang dilaksanakan BPS dalam upaya penyediaan data. Oleh karena itu, BPS membutuhkan mitra kerja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang bekerja secara cepat dan akurat dalam proses pengumpulan data. Berbicara mengenai pengumpulan data, sebentar lagi akan diadakan sensus pertanian 2023 di bulan Juni dan Juli ini. Pak Herman, Pak Mikel, dan tim masing-masing telah selesai mengikuti pelatihan petugas sensus pertanian 2023 pada tanggal 25 sampai 27 Mei. Bagaimana pendapat Pak Herman terhadap pelatihan yang sudah diikuti selama 3 hari kemarin? Untuk materi yang diberikan ini bagi orang yang baru ya cukup susah juga, sulit juga. Tetapi bagi yang sudah terbiasa dengan survei dan sensus menganggap bahwa biasa-biasa saja. Hanya kita berpikir untuk para petugas baru nanti kita harus lebih fokus untuk mendampingi mereka supaya mereka bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang sama ke Pak Mikel. Bagaimana pendapat Pak Mikel terhadap pelatihan yang sudah diikuti selama 3 hari kemarin?
Apakah ada materi pelatihan yang susah, kuesionernya tebal atau tidak, apakah aplikasi yang digunakan rumit? Pribadi begini. Yang pertama saya mulai dari materi pelatihan. Betul. Kalau mulai materi pelatihan ini kita kan Mengikuti alur. alur. Mengikuti Yaitu alur. pekerjaan itu hampir tiap kali seperti begitu. Walaupun hanya rubah namanya 23, 22, 22 kayak begitu. Tidak dipungkiri lagi, mitra BPS menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan yang ada di BPS. Banyak tantangan yang dihadapi ketika menjadi seorang mitra yang mengemban tugas negara. Apa saja tantangan pelaksanaan sensus pertanian 2023? Mengingat banyak mitra statistik baru, yaitu baru pertama kali ikut kegiatan BPS pada sensus pertanian ini. Apa tips dan trik yang bisa Pak Mikael bagikan kepada mitra statistik yang baru, sehingga mereka bisa cepat menyesuaikan ritme dan jadwal pekerjaan lapangan? Saya yang penting mereka punya kemauan. Yang kedua mungkin mereka punya waktu yang banyak. Yang ketiga mungkin saya mau bertanya kalau ada ketinggalan kekurangan atau hambatan bertanya kepada yang sudah ditentukan sesuai dengan SOP yang ada. Jangan lupa pagar. Nah, kayak saya sebagai PCL, saya bermain dengan siapa kalau ada orang hambatan sebelum ke sabit meter yang ada di kantor, saya ketemu dulu, bermain ke KUSK dan kemudian konsultasi bagaimana mungkin KUSK-nya ya ke kantor seperti itu. Saya terima jangan keluar ya. Seperti begitu. Pertanyaan yang sama ke Pak Herman. Apa tips dan trik yang bisa Pak Herman bagikan kepada mitra statistik yang baru sehingga bisa cepat menyesuaikan ritme pekerjaan lapangan? Oke, kalau menurut saya khusus untuk petugas, yang pertama itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dari petugas dengan pengawas itu harus baik. Komunikasi yang baik dan juga disiplin. Disiplin ini kita ambil disiplin waktu saja. Karena waktu itu sangat penting untuk kita. Dari disiplin waktu ini, semua pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Percuma kalau kita komunikasi bagus tidak disiplin waktu, tidak akan selesai suatu pekerjaan. Kegiatan sensus pertanian ini diselenggarakan serentak se-Indonesia pada bulan Juni dan Juli 2023. Kegiatan ST 2023 dilaksanakan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang perkembangannya sangat dinamis, menjawab kebutuhan data di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikenal dengan World Program for the Census of Agriculture. Sebagai mitra statistik andalan, apa harapan kepada masyarakat di Kabupaten ND terhadap petugas yang akan datang mendata sensus pertanian 2023 ke rumah masing-masing? Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih banyak. Harapan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Kota ND, Kecamatan ND Timur, agar apabila petugas kami datang ke lapangan, datang ke rumah Bapak Ibu, harap menerima mereka dengan sebaik mungkin serta memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan di rumah kita. Selanjutnya Pak Mikael, pertanyaan yang sama. Sebagai mitra statistik andalan, apa harapan Pak Mikael kepada masyarakat di Kabupaten ND, khususnya di Kecamatan Kelimutu, terhadap petugas yang akan datang mendata sensus pertanian 2023 ke rumah masing-masing? Harapan saya setelah saya mendatangi rumah-rumah tangga yang saya akan caca itu, harapan saya mereka boleh menjawab sesuai dengan apa yang butuhkan dalam pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Pak Mikael dan Pak Herman yang telah bergabung di acara Bincang Santai Statistisi kali ini. Banyak cerita di balik tulisan data yang tersaji. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak dalam mewujudkan data yang berkualitas untuk Indonesia maju. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten ND merupakan sektor yang memiliki andil atau kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yaitu sebesar 30,5% pada tahun 2023. Dalam nominal rupiah atas dasar harga berlaku, nilai tambahnya sebesar 2,1 triliun. Sangat penting peran sensus pertanian 2023 dalam perekonomian di Kabupaten ND, Pulau Flores maupun Provinsi NTT. Jadi tunggu kedatangan petugas sensus kami ke rumah Anda dan berikan jawaban yang apa adanya sesuai dengan kenyataan di rumah tangga. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Santai Statistisi episode berikutnya. Sebutkan 2 sensus atau survei yang paling susah dan alasannya mengapa. Silakan Pak Mikael. Tusinas. Istilah kami orang Riau katanya,
turun Kami tadinya. kita sarung dulu. Dasar Nah, nanti kemudian di sana kan ada pertanyaan KB segala macam. Betul. Jadi kita kalau misalnya suami saya ada pendidikan maka permisi. Pak Irman, sebutkan 2 sensus atau survei yang paling susah dan alasannya mengapa? Oke, pertama sama seperti Bapak pikir survei Susenas. Susnas. Satu lagi apa? Yang kedua PL. PAW. Susnas mengapa susah? Susenas itu yang susah satu, dia ada 2 dokumen. Ada dokumen. Yang kedua pertanyaannya Banyak. banyak dan di buku yang satu dan buku kedua harus sinkron dan juga ada pertanyaan tentang fertilitas itu yang membuat kita jadi tidak enak kalau seandainya responden itu perempuan. Kalau untuk PAW sendiri perdagangan antar wilayah kita harus menanyakan semua perdagangan wilayah antar wilayah, misalkan kita mengambil barang dari Surabaya itu kita harus tanyakan. Perdagangan antar wilayah ini survei tahunan. Jadi kita menanyakan semua barang-barang yang belanja dari Surabaya itu. Ceritakan 2 kejadian unik yang pernah dialami di lapangan. Silakan Pak Irman. Untuk kejadian unik di lapangan bermacam-macam, yang paling berkesan itu ditolak oleh responden. Juga responden tidak mau membuka pintu. Sama seperti Pak Herman sama kadang-kadang juga saya datang mereka cemberut, kadang apalagi kalau misalnya dia datang pagi. Kalau pagi mereka bilang mau ke kebun. Nah kalau malam kadang mereka bilang kami belum mandi di belakang segala macam kayak gitu. Sebutkan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan unggulan yang ada di kecamatan masing-masing. Silakan Pak Irman. Oke. Untuk di Kecamatan Lende Timur ini, untuk kita saat ini yang paling banyak tanaman pangan, Peternakan. hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pangannya apa? Tanaman pangan ini ubi, kayu, itu pasti ada. Jagung. Jagung, ubi, kayu, jagung itu pasti ada. Hortikultura apa yang punya? Hortikultura ini mungkin sayur-sayuran. Sayurnya apa? Biasa di daerah Ende Timur, bayam, terung, kangkung pasti ada. Kalau peternakan apa? Kalau peternakan biasa di Ende Timur yang ada babi, itu pasti ada. Pak Mikel, sebutkan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan unggulan yang ada di Kecamatan Kelimutu. Silakan. Pertama tanaman pangan, hortikultura, lalu kemudian dengan perkebunan juga. Di sana yang banyak itu sama seperti Pak Herman, India. Jadi kayu, keladi, kol, labu, pecai, lalu kemudian sawi putih, kayak Bolong gitu. ya? Nama sayur. Nah,